teman-temanku yang budiman banyak banget DM komentar yang datang ke sosial media gua buat gua mereview Magang Hub miliknya Kemnaker. Bang, tolong review ini dong bang, website Magang Hub nih bang. Sebenarnya gua tuh nggak mau, gua tuh terpaksa disuruh sama kalian. Itu kan mau kalian kan. Jadi hari ini gua terpaksa mereview website ini, Magang Hub oleh Kemnaker ini. Apakah website ini karena ditujukan untuk peserta magang, orang-orang yang mau magang, apakah dibuat oleh orang yang sedang magang juga? Jadi dari anak magang, oleh anak magang, untuk anak magang, menghasilkan website Magang Hub, hidup magang. Ataukah dikerjakan oleh seorang profesional atau programmer IT yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di kancah internasional sehingga websitenya sangat-sangat keren? Mari kita review. Kalau kita buka Magang Hub, teman-teman, tidak ada yang salah dengan websitenya. Ya, UI UX-nya standar lah, bukan slicing yang level internasional. Oke lah, sekarang gua maklumin, tidak masalah. Nah, kejadian pertama yang dilaporkan oleh followers gua adalah ketika websitenya maintenance-nya sangat-sangat kocak, teman-teman, berupa gambar. Udah gua download gambarnya, nggak bisa lari lu ya. Jadi gambar bernama background.jpg ini yang even tidak JPG ataupun PNG ataupun WebP dinaikkan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum kalau websitenya sedang maintenance. Tidak ada halaman websitenya, hanya sekedar gambar, teman-teman. Bahkan ada teman-teman yang menemukan ketika di inspect elemen website maintenance-nya banyak komen-komen dari yang diduga AI yang belum dihapus. Nah ini nih kenapa? Apakah memang buru-buru? Apakah memang panik ternyata pas live banyak perusahaan dan traffic yang besar sehingga terus aduh kita tutup ya, kita belum siapin halaman maintenance-nya. Tapi secara teori untuk program yang skalanya nasional bahkan diberitakan oleh influencer-influencer besar dan berita-berita nasional, masa standarnya seperti ini? Dan kalian apakah berekspektasi kalau website Magang Hub ini akan diakses satu kecamatan aja? Pasti bakal diakses nasional. Orang yang ingin magang di seluruh Indonesia, cari kerja lagi susah bos, pasti diakses habis-habisan ini. Sama generasi muda yang ingin kerja, pasti trafficnya sangat tinggi. Apakah kalian berpikir sampai situ? Apakah berpikir tentang scalability juga? Oh, apakah gua harus tes ya scalability-nya ya? Ini maksimal bisa berapa user ya yang akses website ini secara bersamaan ya? Kalau ada yang daftar bareng-bareng, apakah gua udah buat sistem ticketingnya? Maksudnya yang daftar pertama pakai sistem FIFO, first in first out, sehingga nggak ada DB locking. Apakah berpikir sampai situ? Dari maintenance yang background image tentu saja tidak sepertinya. Oke, itu sudah berlalu. Sekarang websitenya udah live, teman-teman. Sekarang kita buka aja lah ya. Teman-teman, tadi gua udah register ataupun login. Ternyata gue udah terlalu tua, saya tidak memenuhi syarat teman-teman untuk mendaftar sebagai peserta magang. Atau mungkin memang database saya udah di blacklist di sana, karena Bang David ngapain nih kesini-sini. Oke, sekarang kita lihat beranda. Ya oke lah, not bad. Memang butuh banyak improvement, tapi ini not bad lah. Ini mungkin kurang rapi. Oke, tidak masalah. Oke, sekarang kita ke lowongan. Banyak image yang nggak keluar ya, dan nggak rata nih. Misalkan ya teman-teman kita lihat, ini kan jadi misalkan kalau kalian di section PT, nah ini kalau section PT-nya cuma satu garis, dia beda nih. Nah ini harus dibenerin nih. Jadi ada fixed width dan fixed height-nya berapa minimum. Lah itu CSS lah. Oke lah itu bisa dibenerin, nggak apa-apa. Yang penting fungsionalnya masih jalan nih, walaupun gambarnya nggak keluar. Oke, kita ke perusahaan penyelenggaranya ya. Jadi klik buat apaan, nggak bisa diklik. Buset dah ini pagination panjang bener. Paginationnya mungkin sampai 10 aja, terus baru titik-titik, baru last. Kalau udah 10 nanti nambah lagi sampai 20. Begitu, nggak dijembrengin begini. Oke, no problem. Sekarang kita ke panduan untuk peserta. Tidak ada panduan tersedia untuk kategori ini. Oke, gue juga nggak ngerti itu apa. Penyelenggara, panduan untuk penyelenggara, Pernaker nomor 8. Bisa di-download, halaman tidak ditemukan. Ya udah nggak apa-apa. Di sini juga 404, halaman tidak ditemukan, back to home. Hah? Coba gue back to home ya. Buset dah, balik ke halaman Magang Hub lagi guys. Tapi di dalam web view. Di dalam Magang Hub ada Magang Hub guys. Oke, sekarang kita buka Magang Hub yang di dalam Magang Hub lagi. Kita buka panduan lagi, penyelenggara. Kita buka lagi, file tidak ditemukan, halaman tidak ditemukan, back to home. Ada Magang Hub lagi guys. Di dalam Magang Hub ada 3 Magang Hub di dalam Magang Hub. Magang Hub. Oke, kita balik lagi guys ke panduan penyelenggara. Halaman tidak ditemukan, back to home. Ada Magang Hub lagi guys di dalam Magang Hub. Banyak banget kita masuk lagi guys di panduan penyelenggara. Tidak ditemukan. Ada Magang Hub lagi di dalam Magang Hub. Magang Hub. Inception guys. Ya ini adalah error yang sangat kocak ya teman-teman. Ini apaan ini, coba begini. Apakah ini di testing? Pertanyaan gue cuma satu. Kalian testing apa enggak ini? Kok sampai production begini? Ini kan memalukan untuk skala nasional teman-teman.
Ini jadi masalahnya di mana? Gue nggak ngerti nih. Kalau udah begini nih, yang disalahkan instansinya atau vendor yang mengerjakannya, requirement-nya atau anggarannya atau apa? Ini kan standarnya ya bener dikerjakan sama anak magang ini. Bahkan anak magang sekarang programmer itu jago-jago loh. Mereka punya akses ke dokumentasi yang lebih lengkap, internet lebih kencang daripada kita. Dan mereka punya akses ke apa? Ke AI, vibe coding. Tapi vibe coding yang bener. Ini bukan anak magang bahkan. Ini anak gak bisa coding yang ngerjain. Terus oke lah, yaitu error parah. Sekarang kita lihat deh tech-stacknya pakai apa. Web Appalizer, Vue, Nux.js. Nah, gue udah nebak nih, pasti pakai Laravel nih. Kemungkinan besar pakai Laravel. Disclaimer dulu, pakai Laravel itu nggak salah ya teman-teman. Tapi yang harus diawasi adalah PHP-nya. PHP itu nggak dirancang buat scalable, makan memori dan resource yang banyak. Kalau di akses seluruh Indonesia pasti down. Either lu punya duit yang banyak banget buat beli server yang gede banget, itu baru bisa. Tapi pilihan tech stack-nya untuk skala nasional itu udah jelas salah. Sorry to say, kalau Laravel-nya lu jadiin backend doang, terus lu masukin ke serverless, misalkan serverless-nya AWS, jadi lu pakai layanan Laravel yang lain namanya Vapor, itu nggak masalah lah. Lu bayar bill-nya aja yang gede. Front end-nya tetap lu pakai modern JavaScript. Tapi dari asumsi gua front end-nya oke, modern JavaScript, Vue.js. Tapi Vue.js ini biasanya paketannya sama Laravel. Jadi tetap jadi satu, nggak dipisah back end dan front end-nya. Untuk membuktikan hal itu, gue penasaran. Gue mau pakai structure ori-nya Laravel, bisa nggak? Tuh kan, API-nya nggak dipisah. Mana bahasa Indonesia lagi? Oke, sekarang gue ke Magang Hub, gue inspect, nggak bisa di enter coy, harus cari. Bisa loh, diakses langsung loh. Buset, bisa di DOS nih, sampai down ini. Iya sih, kemungkinan besar pakai Laravel. Ini cuma dibedain nih. Ini tiba-tiba BE. Cuman kayak FE, BE, namanya juga BE, API namanya. Ya API-nya di sini sih, tapi nggak BE gini sih. Udah bingung lah. Oke, segitulah teman-teman. Sebenarnya ada lagi teman-teman. Jadi gue juga dikirimin sama followers gue beberapa. Gue lihat ya. Jadi dari video tadi, ini cewek, namanya bukan Bernadus. Pas login, namanya jadi Bernadus. Nah, jadi berarti ada apa? Ada autentikasi yang salah dan ini fatal. Orang lain bisa mengakses data orang lain datanya tertukar dengan orang lain. Dari segi manajemen software atau desain arsitektur di awal, ini udah salah kaprah semuanya. Ya, jadi sebenarnya siapa yang mengerjakan website ini? Anak magang asli. Anak magang aja nggak terima loh ngerjain website kayak gini. Ini terlalu jelek, bahkan ini merendahkan anak magang untuk skala nasional ya teman-teman. Jadi come on lah, gimana kita mau bisa bicara cyber security? Gimana kita bisa mau bicara industri 4.0 kalau kita bikin website aja nggak proper? Padahal dari pemerintah sendiri loh. Kita ini punya banyak, ada Gojek, Grab, Tokopedia, you name it. Tech talent kita tuh nggak kurang. Orang-orang yang jago tuh nggak kurang, tapi kenapa setiap ngeluarin produk bentuknya begini? Ini kan yang sangat-sangat dipertanyakan. Apakah ini sekedar formalitas doang? Hore-hore bisa daftar, tapi nanti hasilnya nggak jelas juga. Kan nggak bisa gitu. Kalau kita buat Magang Hub ya minimal benchmarknya apa? Benchmarknya Jobstreet misalkan. Bisa sebagus Jobstreet nggak? Kalau nggak usah buat sekalian. Apalagi ini dipom-pomin sama influencer juga, dipom-pomin sama berita juga. Budget marketingnya kayaknya bayar influencernya lebih mahal daripada buat websitenya. Dan dikira gue seneng buat review kayak gini terus. Enggak, gue malah prihatin sama website-website ini. Jadi apa sih yang salah? Ini salahnya di mana? Apa yang kurang? Apa yang harus kita perbaiki? Banyak yang bisa digandeng buat bersihin kayak gini, beresin kayak gini, nyebokin kayak gini banyak. Tapi apakah mau? Nah itu yang jadi masalah. Dan kepada programmer yang ngerjain Magang Hub, gue nggak tahu salahnya di mana. Atau anggaran kalian kurang, atau ada subkon di subkonin lagi, sehingga subkonnya ini anak-anak magang atau anak-anak yang baru belajar coding semuanya. Gimana? Atau dikerjakan orang internal yang memang nggak ngerti coding sebenarnya, tapi dipaksa. Nggak bisa begitu untuk skala nasional. Jadi kemon lah. Gue ngonten begini karena gue sayang. Gue pingin sistem-sistem pemerintahan atau apapun itu proper dan bagus seperti negara lain yang maju. Niscaya bangsa kita juga bakal maju. Jadi itu teman-teman keluh kesah gue, dan gue bener-bener kecewa setelah ngelihat Magang Hub. Gue nggak tahu kenapa feel-nya beda banget hari ini. Semoga bisa membaik ke depannya, semoga bisa lebih baik semuanya. Gue tutup lah laptop gue, enak gue liatnya. Terima kasih udah nonton teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue makin berkembang. Thank you.